Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Alfamofiro dari Matematika 2018. Dalam video ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Perintah Menguasai Iptek berdasarkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya. Pengetahuan dan teknologi merupakan suatu istilah yang saling berkaitan dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu, teknologi tidak akan berkembang, dan sebaliknya pula, tanpa teknologi, ilmu tidak akan berkembang sangat besar. Perubahan yang terjadi dalam era ini mengharuskan kita untuk menguasai iptek agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Selanjutnya, apa sih iptek itu dan bagaimana hubungan antara sains dan Islam? Ilmu merupakan suatu usaha untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan yang terjadi di alam manusia ini. Sedangkan pengetahuan merupakan pemahaman yang dibangun oleh analisis informasi yang tertanam di dalam jiwa manusia dan dapat ditingkatkan melalui informasi yang didapat serta hasil interaksi dengan orang lain. Sehingga definisi ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta di mana pengujian kebenarannya diatur menurut tingkah laku sistem. Sedangkan teknologi menurut Jacques Ellul memberikan arti teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Berdasarkan pengertian di atas, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan wawasan atau pengetahuan di bidang teknologi. Poin yang kedua yaitu hubungan sains dan Islam. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala aspek dalam kehidupan. Aspek yang diperhatikan dalam Islam yaitu menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pada zaman sekarang, banyak orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern yang bertujuan untuk menunjukkan mukjizat dalam Al-Quran. Pada sebuah sumber dijelaskan bahwa mukjizat Islam yang paling utama ialah hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 terdapat kandungan yang menjelaskan ayat-ayat tersebut. Pada ayat pertama menjelaskan tentang perintah membaca, yaitu terdapat kata ikro yang diambil dari kata yang berarti menghimpun. Dari arti tersebut lahirlah makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan membaca, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kata membaca juga memiliki arti yang luas, yaitu kerja jiwa dalam menangkap dan menghayati berbagai fenomena di alam sekitar kita. Pada ayat kedua menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari segumpal darah.
kitab Sains dan Islam menerangkan bahwa kejadian manusia pada awalnya terjadi karena proses pembuahan di dalam sel telur, yakni dari setetes air mani yang menetap di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari. Kemudian air mani tersebut berubah menjadi segumpal darah yang menggantung di dalam rahim ibu selama 40 hari. 40 hari lamanya, kemudian tumbuhlah beberapa anggota tubuh dan alat indera, sehingga selesailah proses penciptaan janin yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh di dalam janin tersebut, maka hiduplah janin tersebut. Kandungan pada ayat yang ketiga yaitu terdapat kata Iqra yang berarti membaca, di mana membaca ini untuk orang lain, maksudnya yaitu mengajarkan orang lain. Maknanya yaitu bacalah objek Al-Quran, kemudian ulangilah, niscaya kamu akan mendapatkan makna-makna baru. Kandungan pada ayat keempat yaitu Allah mengajar manusia dengan pena, maksudnya dengan pena manusia itu dapat mencatat berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Dengan pena juga manusia dapat menyatakan ide, pendapat, dan keinginan hatinya. Dan dari pena itu juga manusia mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan yang baru. Kandungan ayat kelima yaitu Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahui manusia atau manusia belum mengetahuinya, di mana manusia lahir ke dunia itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Secara perlahan Allah memberikan manusia kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinga, sehingga dengan kemampuan itu manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu lainnya. Bahkan ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada beberapa orang yang dikehendaki tanpa melalui belajar, yaitu disebut dengan ilmu laduni. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa IPTEK atau singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan wawasan atau pengetahuan di bidang teknologi. Perintah menguasai IPTEK ini tercantum dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang di dalamnya termuat beberapa perintah untuk membaca, mengajar, dan juga bagaimana proses suatu pembentukan manusia. Demikianlah penjelasan makalah saya, semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.